Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Febri Andrianto. Saya dari kategori 2 PPG dalam jabatan yang ber-LPTK di Universitas Pancasakti Tegal. Oke, pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan menyelenggarakan PPL, praktek pengalaman lapangan untuk penilaian UKIN di sini ya. Oke, dan ini kartu peserta saya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah sekali kalian terlihat cerah pada pagi hari ini. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya harapkan ketua kelas bisa mimpin untuk berdoa. Saya persilakan. All of you pray, begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, semoga dengan mengawali dengan doa pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum saya memasuki materi, hari ini ada yang sakit? Ada. Ada yang sakit ya, tapi yang masuk ini gimana keadaannya? Alhamdulillah ya, sudah sarapan semuanya? Sudah. Siap untuk menerima materi pagi hari ini? Siap. Oke. Orang itu kalau mempunyai sebuah produk, biar orang lain itu bisa mengetahui produk yang kita buat, yang akan kita tawarkan itu melalui apa? Iklan. Melalui iklan. Jadi dengan iklan, produk yang ingin kita tawarkan ataupun berupa barang ataupun jasa itu bisa diketahui. Oke, untuk materi pagi hari ini kita berbicara tentang teks iklan, slogan, dan poster. Oke, tetapi sebelum memasuki materi, saya ingin mengecek untuk kehadiran kalian terlebih dahulu. Saya mulai dari Azikia Zulfa Alriefna. Oke, kemudian ada Alfirensa Salmana Visa. Hadir. Alfia Nur Hasanah. Hadir. Akila Iftina Mufidatu Syifa. Ataya Talita Nesyanaya Sunarto. Oke, langsung saja kita masuki materi. Di sini kita akan mempelajari tentang teks iklan, slogan, dan poster. Untuk kompetensi dasarnya, kita ada 3.4 menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca ataupun didengar di sini. Itu yang kemarin, yang sudah kita bahas kemarin. Untuk saat ini kita ada di 4.4, KD 4.4, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster secara lisan ataupun tulis di sini untuk KD-nya. Kemudian untuk indikator capaian kompetensinya, menentukan struktur teks iklan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang strukturnya, kemudian menentukan tema yang akan kita buat, kemudian menganalisa langkah-langkah menyusun teks iklan, kemudian menulis iklan berdasarkan tema nanti yang sudah saya tentukan, kemudian melakukan kunjungan terhadap karya peserta didik, jadi nanti ada proses kunjung kerja di situ. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil penulisan teks iklan, yaitu presentasi di setiap kelompoknya.
Untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, peserta didik akan mampu menentukan tema iklan yang dibuat. Itu tujuan saya di sini. Yang kedua, kalian nanti saya harapkan mampu menganalisis langkah-langkah menyusun teks iklan. Kemudian yang ketiga, mampu menulis iklan berdasarkan tema yang dipilih. Kemudian yang keempat, mampu mengamati hasil karya peserta didik yang lain antar kelompok dengan cermat karena nanti ada proses kunjung kerja di situ. Dan yang terakhir, menyajikan iklan dengan baik, dipresentasikan. Kemudian kemarin sudah kita pelajari, kita tinggal mereview aja. Untuk struktur teks iklan, di sini ada judul atau headline di sini. Terletak jelas di bagian paling atasnya. Karena dalam setiap iklan itu iklan produknya apa toh? Nah, itu pasti kelihatan. Kemudian badan iklan yang berisi informasi dan deskripsi tentang produk beserta kelebihannya. Agar apa? Tertarik di situ. Kemudian penutupnya itu berisi umpan balik di situ. Selain dari ada alamat, kemudian kontak personnya, di situ nanti bisa kalian hubungi untuk produk tersebut. Bisa dibeli di mana, dikirim di mana, dan lain sebagainya. Kemudian aspek kebahasaan, di sini ada pemilihan kata menggunakan kata kerja imperatif di sini, memerintah. Kata tersebut singkat, padat, dan jelas, unik di sini. Kemudian ada kata aksi berupa kata kerja aktif. Kemudian penggunaan singkatan agar mudah untuk mengingat saja. Itu nanti terletak di slogan. Kemudian gaya bahasa berupa kalimat sederhana yang persuasif. Ada yang tahu persuasif? Mengajak berupa ajakan, kemudian merayu bisa, terus memengaruhi. Nah, itu persuasif karena apa? Itu ada di dalam iklan. Kalau tidak bersifat persuasif, orang itu tidak akan merasa ingin untuk memiliki atau membeli produk tersebut atau menggunakannya. Kemudian jelas untuk karakteristik dalam bahasa iklan, yang pertama ada persuasif. Jelas karena apa? Bersifat membujuk di sini agar mau membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua ada ringkas. Kalau iklan itu kalau terlalu panjang itu juga jelas sangat menjenuhkan. Jadi simple aja, ringkas saja. Yang penting poin-poinnya bisa tersampaikan ke pelanggan. Yang ketiga, imperatif bersifat perintah di sini. Gimana? Berarti apa? Misalkan kalau ingin mencuci bersih pakaian Anda, terlepas dari noda Anda, gunakan produk kami. Nah, itu bisa. Kemudian berkesan positif, jelas namanya iklan itu harus memiliki kesan yang positif, yang baik-baik saja. Kalau itu ditunjukkan kekurangannya dan lain sebagainya, itu nanti tidak akan menimbulkan apa? Rasa penasaran dari pembelinya. Kemudian yang terakhir berima puitis. Kemudian menyusun teks iklan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, menentukan produk. Pilihlah produk, barang ataupun jasa sesuai dengan jenis iklannya. Kemudian menentukan tujuan. Tujuan dari iklan yang ingin kalian buat nanti itu bersifat apa? Permintaan, ajakan, dorongan, dan larangan. Silahkan sesuai dengan temanya nanti. Kemudian menentukan sasaran. Di iklan itu tidak sembarangan dibuat. Karena apa? Biar tepat sasaran. Layan masyarakat yang disasar apa? Oh, secara umum bisa. Tapi ada juga iklan itu yang menawarkan sebuah produk yang memang untuk usia dewasa. Kemudian menentukan bentuknya di sini nanti berupa iklan baris kolom. Kemudian ada juga nanti di media cetak juga ada, elektronik dan juga internet. Kemudian menentukan konsepnya. Pada saat kita ingin membuat sebuah iklan, kita tentukan dulu konsepnya dengan melihat temanya dulu. Kita mau bikin apa ya? Jenisnya iklan itu apa yang ingin kalian pilih. Kemudian konsepnya seperti apa? Baru nanti endingnya mengembangkan konsep itu dengan apa? Desain artistik penataannya. Pernah tidak kalian melihat sebuah iklan dengan gambarnya itu menarik sekali? Pernah ya, jelas. Kira-kira kalau gambarnya tidak menarik, apakah pelanggan atau pemakainya itu mau untuk memilikinya? Enggak. Diambil fotonya, didesain ulang, artistik sekali, pasti itu nanti akan menarik pelanggan. Kemudian setelah dibuat iklan, itu ada proses penyuntingan. Nggak boleh langsung diedarkan ke masyarakat luas, dipublikasikan nggak boleh. Harus ada prosesnya dulu, penyunting. Yang pertama,
mengamati setiap kata, ilustrasi, kalimat dalam teks iklan dengan teliti. Kemudian yang kedua, mencari kekurangan dan kelebihan yang ada dalam teks iklan tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, membandingkan dengan iklan sejenis yang menurut kalian itu lebih menarik. Kemudian yang keempat, menyunting strukturnya harus sesuai. Ada berapa struktur? 3. Apa? Judul. Itu masuk ke bagian apa judul itu? Kepala iklan. Kemudian ada badan iklan. Kemudian yang satu penutup. Kemudian nomor 5, bila perlu perbaiki bagian penjelas teks iklan dan perbaiki pula kaidah kebahasaannya. Dilihat dari kata-kata yang kalian gunakan, menarik enggak ini? Ada beberapa contoh iklan yang bisa kalian lihat. Yang pertama, iklan niaga. Yang dimaksud dengan iklan niaga apa? Tentang apa? Penjualan. Ya. Di sini ada apa yang ditawarkan? Produk apa ini? Kopi. Kemudian yang satunya sabun. Oke. Kemudian iklan pemberitahuan. Kenapa ini disebut dengan iklan pemberitahuan? Memberitahukan. Yang pertama ini ada lowongan pekerjaan. Kemudian yang satu, oke, ada reoni. Jadi itu iklan pemberitahuan. Kemudian iklan layanan masyarakat. Kenapa kok disebut dengan iklan layanan masyarakat? Karena memang untuk masyarakat luas. Ini waktu edisi apa ini? Iklan ini? Corona. Tugas yang pertama kalian membuat iklan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kalian. Jadi media yang akan kita gunakan adalah HP, handphone kalian. Di situ nanti ada aplikasi yang kalian bisa gunakan seperti Canva, bisa. Kemudian nanti silakan tentukan temanya dulu, jenisnya. Jenisnya termasuk jenis iklan apa yang kalian inginkan nanti. Kemudian setelah selesai disunting iklan tersebut sesuai dengan penulisan bagian kepala, judulnya itu, kemudian badan dan juga bagian penutupnya. Kemudian yang 3, baru nanti kalian mempresentasikan menarik enggak dari iklan yang kalian buat itu. Nanti ada masukan dari teman-teman. Oke. Sekilas itu, dan ini nanti tugasnya. Sebelum mengerjakan tugasnya, saya akan membagikan LKPD. Silakan nanti tulis nama kelompok dan juga jenis iklan yang kalian tentukan. Tapi sebelumnya, silakan dibentuk kelompok. Ini sudah menentukan kelompok masing-masing? Sudah? Oke. Ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 di lembar yang putih, Oke, ini kelompok 4, ini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke. Ada 7 kelompok di sini. Ada 7 kelompok dan di sini ada 3 jenis iklan yang akan kalian buat. Langsung saja saya tentukan. Ini satu kelompok ada 4 orang. Ada 7 kelompok. Oke, saya urutkan aja dari sini biar mudah. Mulai dari kelompok 1 nanti iklan niaga, kelompok 2 iklan pemberitahuan, yang ketiga nanti ada iklan layanan masyarakat. Kemudian untuk kelompok 4 nanti dulu karena berada di posisi tengah-tengah. Yang kelompok 5 iklan niaga, kelompok 6 nanti ada iklan pemberitahuan. Dan yang terakhir ini iklan layanan masyarakat. Kira-kira nanti kelompok 4 milih apa? Iklan pemberitahuan. Oke. Di situ nanti silakan dibuat. Nanti saya atur waktunya, ada proses kunjungan. Tapi berkunjungnya sesuai dengan apa? Iklan yang dibuat. Niaga ya sama niaga, layanan masyarakat juga layanan masyarakat, pemberitaan sama pemberitahuan. Paham? Ada ini saya bagikan sekalian untuk penilaian antar kelompok. Tapi ini digunakan nanti pada saat selesai presentasinya. Nanti bisa dijadikan satu dengan LKPD. Yang satu dibagi dulu tugasnya untuk menulis nama kelompoknya.
Iya. Menjelaskan. Kenapa kok bisa kalian gitu? Dibagi tugasnya, yang satu membuat slogannya, konsepnya gimana. Nanti merokok di keluarga terdekat. Terus Oke, sudah ditemukan konsepnya. Ini yang digunakan sini aja. Nah, terus nama kelompoknya dulu. Ini kelompok 7, jenis iklannya apa? layanan masyarakat. Oke, ditulis nama kelompoknya ya. Gimana? Ini nanti pengerjaannya nanti ini. Nanti kan kalian akan lihat presentasi dari teman kalian yang nanti kunjung kerja di sini. Nah, pada saat dia presentasi kalian melihat menilai ini. Skor penilaiannya ya bukan kelompok, tapi ini skornya. Nah, ini kan ada tulisannya di atas itu. Skornya 1 sampai 5 di situ. Ya misalkan nanti dari sini 5. Misalnya kalau bagus ya kasih 5, 5, 5, 5. Berarti kan total ada 20 kan. Nah, 20 nanti dikali biar jadi 100 berarti 20 kali 5 dia. Oke, sudah menemukan konsepnya. Ini disentralkan ke siapa ini? HP-nya siapa? Semuanya, oke. Sini tadi jenis iklannya apa? Niaga. Apa? Rencananya produk apa? Oh, minuman. Oke. Yang sini jenis iklan? Pemberitahuan Ustaz. Rencananya pemberitahuan apa? Donasi tadi ya. Oke. Sini tadi iklan layanan masyarakat, rencananya apa? Mental kayaknya. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Ya. Dampaknya mungkin ya. Dan mungkin cara penanggulanginya. Oke. Ini yang bertanggung jawab membuat slogan? Juga ini. Oke. Ini yang bertugas untuk membuat slogan? Ini Oke. Sudah ya? Oke. Ya. misal bacaan sekecil apapun ini apa bisa termasuk slogan apa enggak? Ini mau ditaruh di pembukaan itu. Loh, ini bisa slogan ini dia. Kalau misal pembukaan apa bisa? Di tengah-tengah aja enggak apa-apa. Kalau enggak di endingnya aja enggak apa-apa dia. Masih standar. Nanti kan tetap yang kalian lihat apa kalian tulis ini dulu, peduli gempa ini yang terlihat jelas. Nah, maksudnya apa? Ini tentang gempa, ada kepedulian enggak lah. Nanti ini sebagai pemancingnya sekecil apapun lah. Itu. Kelompok 4 iklan pemberitahuan ya. Mungkin diawali dari kunjung kerja dari kelompok 4 dulu. Bisa lihat biar nanti ada gambaran. Lah HP-nya nggak dibawa. Kan dibawa dulu biar nanti cek. Kita
berhenti kan belum presentasi belum selesai. Mang Nobar gimana? Dia mana? di Cafe Safes itu terinspirasi dari nama kita anggota kita dong. Kelompok penilainya kan nama kelompokmu di sini. Ya satu kelompok kan? Iya, kelompok yang dinilai itu nanti yang kelompok yang presentasi nanti. Iya, aku tanya. Kelompok lain. Jelaskan. Sesuai dengan kelompokmu. Misalnya kamu tadi bagian apa? Pemberitahuan. Nah, berarti sama pemberitahuan. Nah, gitu. Terus ini nanti kelompok penilai. Kita kan Jenis iklan. Iklan misalkan nanti jenis iklan pemberitahuan. Nah, bertema pemberitahuan. Oke, gitu. Jadi harus sama jenis iklannya. Oke. Gimana? Hasilnya seperti ini tadi. Nah, ini kira-kira itu termasuknya lebih ke badan iklan atau Ini badan iklan. Nanti penutupnya kan ini lantai 5 blok ini. Ini. minimal ngopi. Karena ini berisi umpan balik kan nanti kalau pengen beli berarti di sini lokasinya. Ini lebih ke badan iklan karena apa? Kelebihannya dengan yang awalnya 16.000 jadi 10.000. Ya. Oke. Dicari dulu di bagian penutupnya. Sudah tepat belum antar satu dengan yang lainnya? Bisa pemberitahuan nanti pembelian tiket dan lain sebagainya atau nonton bareng itu kan bisa di warung-warung juga kan? Itu kita bikin kafe Ustadz. Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya. Dadah. Good luck semuanya. Oke, yang sini. Oke, kita mulai dari kelompok 6 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang iklan yang bertema yang bertema tentang donasi dan ini iklannya tentang pemberitahuan. Oh, jenis iklan pemberitahuan ya. Jenis iklannya. Saya Salsa, absen 24. Saya Iman, absen 12. Saya Alfi, absen 4. Di sini kita memberi judul Peduli Gempa Cianjur. Mengapa kita memilih tentang tema ini? Karena berita sekarang yang lagi booming atau viral yaitu Oke. tentang Cianjur dan beritanya itu tentang gempa. Nah, di sini kita kasih penegasan ulangnya berkata-kata sekecil apapun yang kau beri akan berharga bagi hidup mereka. Nah, di sini kita untuk mengajak orang-orang biar bisa berdonasi untuk gempa Cianjur. Untuk penutup kita itu ada di rekening donasi di sini udah tertera BNI sama BCA. Kalau yang BNI bisa menghubungi Alvis, yang BCA bisa transfer ke Iman. Untuk konfirmasinya ini bisa menghubungi ke nama telepon Salsa untuk informasi lebih lanjutnya. Dan untuk slogannya kita adalah ulurkan tanganmu dan bantulah mereka, sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Mungkin segini saja presentasi kita tentang iklan pemberitahuan dengan tema donasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close. Satu penanya saja. Penutupnya ini rekening donasi sampai slogan ini. Ini penutup. Absen berapa? Perkenalan dulu kalau mau bertanya, nama, kemudian baru sampaikan pertanyaannya. Absen 12. Oke. Satu lagi penanya silakan. Satu lagi penanya. Ada yang penanya nggak? Oke. Itu kenapa yang sekecil apapun yang kau berikan akan berharga Perkenalan dulu. sama yang absen. Nah, itu kenapa dijadikan itu apa? Kalau iklan itu ada harus yang kata-kata persuasif atau mengajak.
Ya, mengajak. Kita memilih kata-kata ini karena orang-orang donasi itu mau sekecil apapun mungkin akan berharga bagi hidup mereka. Dan itu bersifatnya mengajak. Itu kenapa nggak dijadikan slogan? Itu masuk ke slogan. Bisa. Sebenarnya bisa, dan tapi kita sudah memilih slogan yang lebih tepat itu ini. Dan ini kita kan yang seperti saya jelaskan tadi, ini ditaruh di situ di kalimat buka karena biar menarik para yang mau berdonasi. Jangan minder duluan kalau bisa mau berdonasi sedikit apapun. Oh, sebagai pengantarnya. Sifatnya mengajak juga. Kan slogannya yang lebih tepat ini loh. Tapi bisa juga ya atas itu masuk ke slogan ya. Tapi Oke. ini lebih mengajak. Oke. Oke, itu bisa diakhiri, Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil LKPD dan form penilaian dulu, silakan disiapkan dari kelompok 1 dulu. Di total. Penilaiannya di total, ini kan 5, 4. Berarti dikali 5. Dikali 5 ya. Ya. Nilai akhirnya itu dikali 5 nanti. Kan 20 total, kalau sempurna 20. Sudah? Oke, kumpulkan semuanya. Ya. Ini, iya. Ini dijumlah dulu. Iya no, dijumlah dulu no. Ini kelompok ini. Ya. Enggak. Udah? Kurang 1 kelompok ini ya. Ini sudah. Oke, saya akan menunjukkan sebuah video. Dia adalah pengalaman soal sopan dan menghormati dunia. Dia juga tidak cinta dan berprestasi, terutama dalam belajar matematika. Dia memiliki beberapa sahabat dan rekan-rekan. Dia dapat belajar bersama, main bersama, Pindah di yang mana? sangat belajar bersama. Tetapi semua itu berubah. Ini. Semenjak dia mengalami yang biasa disebut narkoba. Sekarang kalau dia menjadi berantakan, dia menjadi tidak suka terhadap guru, beragam preman, dan sering dengan rasa. Bahkan dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang itu. Barang saya udah ada? Udah siap? Uangnya sudah saya transfer? Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan Awalnya dia merasa seperti itu, dan membantu. tapi dampaknya luar biasa ini. Tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia Simak baik-baik iklan ini. Flashback kenangan masa lalu.
prestasi dia sudah gak ada lagi. Kita pamer. Nah, ini sudah berbaring dia karena jalan yang dia pilih itu salah ternyata. 3 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Peruntukanlah tahun masa depan. Buatlah ada berubah dan tujuan dari kebahagiaan. Jauhilah narkoba karena narkoba berubah kita. Oke, ini luar biasa ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nah, saya ingin melakukan sebuah refleksi di sini. Nanti bisa salah satu mengacungkan untuk mewakili teman-temannya. Video tadi itu bagus nggak? Bagus. Termasuk jenis iklan apa? Temanya tentang apa? Narkoba. Oke, paham betul kalian. Kemudian refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar menulis teks iklan? Ada yang ngacung? Ngacung dulu? Acungkan jari? Oke. Oke, silakan. Perasaan kalian setelah belajar menulis teks iklan? Kira-kira gimana? Pengetahuan tentang bagaimana cara kita membuat iklan. Oke. Ternyata gimana? Membuat iklan gimana? Harus mengetahui strukturnya. Harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Kemudian pemilihan kata. Pemilihan desain konsepnya ya. Oke. Ternyata luar biasa. Itu pun masih ada yang kelupaan tadi dari teman kalian itu. Oke, intinya seru? Seru ya. Karena apa? Tujuan dari iklan tadi itu apa? Yang kalian buat tujuannya agar apa? Ada yang mengajak, memengaruhi, intinya apa namanya itu bisa untuk membeli produk barang tersebut, kemudian mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, apa pendapatmu tentang menulis iklan pada pelajaran ini? Pendapatnya? Ngacung? Sangat memotivasi. Oke. Gimana? Sangat memotivasi. Sangat memotivasi. Memotivasi dalam hal apa, Mbak? Memotivasi untuk membuat poster ketika mau membuat sebuah usaha gitu. Oke. Jadi bisa memotivasi ya dari iklan itu. Ternyata pemilihan gambar seperti yang disampaikan teman tadi itu ternyata masih ada yang kurang dari warna font dan lain sebagainya tadi ya. Yep. Oke. Berikutnya yang terakhir. Menurut kalian apa manfaat mempelajari menulis iklan? Ngacung. Manfaat menulis iklan? Ngacung? Manfaatnya menulis iklan tadi loh. Manfaat menulis iklan? Kita jadi lebih paham kalau desain itu juga bisa menarik. Oke. Mempelajari. Iya, bisa masuk. Oke. Terus dari desain kemudian kata-kata. Tujuannya itu manfaatnya. Selain itu untuk manfaat yang lainnya apa? Agar produk barang ataupun jasa bisa menarik siapa? Masyarakat luas agar bisa mau membeli atau menggunakan jasa atau barang tersebut. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih dari saya. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan kemarin, hari ini, esok dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran berikutnya sesuai yang ada di buku ya, itu tentang teks apa berikutnya? Eksposisi. Oke.